Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint yang telah saya kerjakan yang judul materinya itu tujuan instruksional dalam mata kuliah evaluasi pengajaran penjas. Berikut penjelasannya. Tujuan instruksional atau instructional objectives. Definisi tujuan instruksional. Materi suatu bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik dipelajari sendiri maupun diajarkan oleh guru. Proses atau kegiatan mempelajari materi ini terjadi dalam saat terjadinya situasi belajar mengajar atau pengajaran instruksional. Dari perkataan pengajaran atau instruksional inilah maka timbul istilah tujuan instruksional, merupakan bagian dari pembelajaran. Berbagai definisi tujuan instruksional disampaikan oleh beberapa tokoh, di antaranya Robert F. Meagher tahun 1962. Tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Tujuan pengajaran atau instruksional dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai oleh siswa. Tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran TIU yang menyangkut satu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik, yang dianggap cukup berharga, wajar dan pantas, yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi tercapainya tujuan instruksional umum. Manfaat tujuan instruksional. Dalam pembaharuan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia sekarang ini, setiap guru dituntut untuk mengetahui tujuan pembelajaran dari kegiatan mengajar dengan titik tolak kebutuhan siswa. Adapun manfaat tujuan instruksional adalah guru mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur atau metode mengajar. Siswa mengetahui arah belajarnya. Setiap guru mengetahui batas-batas tugas dan wewenang mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau gap atau saling menutup atau overlap antar guru. Guru mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar siswa. Guru sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan atau decision maker atau mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Merumuskan tujuan instruksional. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya sesuatu yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh siswa setelah pengajaran. Siswa tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan atau melakukannya. Dalam merumuskan tujuan instruksional ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Harus berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Harus berisikan tingkah laku operasional. Harus berisikan makna dari pokok bahasan yang diajarkan pada saat itu. Langkah-langkah dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. Ada 3 pokok yang harus dipahami oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran, yaitu mempelajari kurikulum, memahami tipe-tipe hasil belajar, memahami cara merumuskan tujuan pengajaran, sehingga isi tujuan tersebut menjadi jelas dan dapat dicapai oleh pelajar setelah menerima pengajaran tersebut. Adapun beberapa langkah untuk merumuskan tujuan instruksional khusus, yaitu membuat sejumlah TIU atau tujuan instruksional umum untuk setiap mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan. Dalam merumuskan TIU digunakan kata kerja yang sifatnya masih umum dan tidak dapat diukur karena perubahan tingkah laku masih terjadi di dalam diri manusia atau inter. Dari masing-masing TIU dijabarkan menjadi sejumlah tik yang rumusannya jelas, khusus, dapat diamati, terukur, dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Kata-kata operasional. 1. Kognitif, pengetahuan atau konlek. Kata-kata instruksional yang sering digunakan menyebutkan, mengidentifikasi, menjodohkan, menyatakan, menunjukkan, memilih, menggarisbawahi, dan mendefinisikan. 2. Afektif, penerimaan atau kata-kata instruksional yang sering digunakan menyatakan, menjawab, memberi, melanjutkan, mengikuti, dan menanyakan. 3. Psikomotorik,
atau persepsi. Kata-kata instruksional yang sering digunakan menyisikan mempersiapkan dan mengamati. Kesiapan kata-kata instruksional sering digunakan mengamati, mempraksai, menanggapi, memulai, mempertunjukkan, dan bereaksi. Itulah tadi pembacaan PowerPoint yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.